Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab muamalah, Islam mengharamkan riba. Apa itu riba? Ana kasih hadiah. Fadhal. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang piutang yang ada manfaatnya itu riba. Itu salah satu makna riba. Tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Riba itu artinya tambahan. Mungkin kalau tambahan ziyadatun ghair syar'iyyah, tambahan yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa diharamkan riba? Karena Allah mengumumkan kepada pelaku riba. Di dalam Islam, jual beli diperintahkan dan dianjurkan. Kau mau cari keuntungan dari jual beli, tafadhol. Ana punya barang Ustaz harga 10 juta, ana mau jual 100 juta, silahkan kau jual 100 juta. Kalau memang ada yang mau beli. Kan hukumnya ridho biridho, ana cocok sama barangmu, aku suka. Amamnya ana punya mobil, ana beli 10 juta. Ada orang datang, ana beli Ustaz 1 miliar Ustaz. Jangan, kata dia. Ana senang sama mobil ini. Ustaz, 1,5 miliar. Lalu ana jual. Boleh nggak ana dapat keuntungan berapa M keuntungan ana? Boleh. Tapi kalau kau cari keuntungan dari utang piutang nggak boleh. Orang-orang musyrikin ketika diharamkan riba, apa kata mereka? Innamal bai'u mithlu riba. Apa sih bedanya jual beli sama riba? Sama aja kata mereka. Aku beli buku ini 10.000, aku jual 15.000, untung 5.000. Aku pinjemin fulan 10.000, dia bayar sama ana 15.000. Apa bedanya? Sama-sama untung 5.000. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan tadi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa? Jamaah, kalau riba itu diperbolehkan bisa tutup sebuah negara. Orang nggak akan usaha. Dia tidak akan buka pabrik. Dia tidak akan buka perdagangan. Buat apa? Ana dagang masih resiko rugi. Tapi kalau minjemkan uang, nggak ada risiko rugi. Anda kasih duit, sudah. Kau bayar nih 1 juta, bayar 1,5 juta. Kalau semua orang kaya berpikir seperti itu, dan mereka berpikir seperti itu, mereka ingin sebuah usaha yang tidak ada ruginya. Sedangkan utang piutang di dalam Islam itu asasnya membantu, bukan mencari keuntungan. Beda, kalau jual beli memang cari untung. Tapi kalau meminjamin saudaranya, ngutangin saudaranya, subhanallah, tujuannya itu menolong. Dan masa kau sudah dapat pahala dari Allah, kau masih minta keuntungan dari manusia? Allah nggak kasih. Orang yang mengutangin saudaranya itu dapat pahala sedekah jumlah nominal uang yang dipinjamkan. Kalau kita meminjamkan 1 juta, dihitung sedekah berapa? 500.000. Kalau sudah jatuh temponya kita masih memberikan keluangan waktu, dihitung full sedekah. Lalu kau masih cari keuntungan lah. Dan antum kau lihat jahatnya rentenir. Di antara tanda negara jajahan, kata Bung Karno, Anda masih ingat ucapan Bung Karno di koran Suluh Pembaharuan atau apa tahun 1930. Sebelum jadi presiden, Bung Karno itu pernah nulis di koran bahwasanya tanda-tanda negara jajahan itu dari sisi ekonomi, jadi hasil negerinya dikirim ke asing, nanti dijual lagi ke negeri itu dengan harga yang berbeda. Jadi kita hanya jadi konsumen. Lalu negeri itu, kata Bung Karno, akan menjadi tempat perputaran uang mereka. Mereka punya kelebihan uang, dipinjamkan ke negeri itu. Mau pinjam duit? Ya silahkan, nanti bayar bunganya. Kenapa? Karena mereka punya duit, mau diputar kemana nggak tahu. Akhirnya mereka pinjamkan dengan bunga. Ana punya saudara, dia cerita, Ustaz, ana ini punya masalah, Ustaz.
Apa masalahmu? Dia ngomong, ana punya utang Ustaz, 4 tahun yang lalu utang sama bank. Utangnya itu 1,3 miliar. Tiap bulan Ustaz kita bayar bunganya aja 16 juta. 1 tahun bunganya hampir 200 juta. Bayangkan siapa yang gajinya sebulan 16 juta. Dan itu cuma duduk-duduk doang. Sampai dia ngomong, Ustaz kita sudah nggak bisa bayar. Banknya datang lagi, Bapak mau nambah utangnya, kita kasih utang lagi. Allah umumkan perang. Maka di dalam Islam, negeri Islam itu bersih dari riba. Kenapa? Karena riba ini disebut apa jamaah di masyarakat kita? Lintah darat. Lintah darat itu nama yang benar-benar cocok buat yang namanya rentenir. Kadang-kadang orang berpikir rentenir itu yang orang. Kalau bank rentenir bukan Ustaz. Bahkan sebagian orang mengatakan, siapa yang mengharamkan bunga? Ada yang mengatakan seperti itu. Bunga ini kecil kata dia. Yang haram itu kalau banyak. Kecil itu tergantung berapa antum pinjam duit. Aibatifillah, demi menjaga ekonomi sebuah negeri, Islam itu bukan cuma Islam ya, pengharaman riba ini di agama semuanya, semua syariat itu semua sepakat bahwa riba itu haram. Bahkan orang-orang Yahudi dilaknat wa akhdihimur riba wa qad nuhu an, karena mereka ngambil riba padahal sudah dilarang. Dirhamun riba, ingat hadis diriwayatkan Imam Ahmad, supaya kita umat Islam benar-benar udkhulu fis silmi kafah. Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu nih ini bunganya, ini riba. Itu asyaddu min 36 zanyah. Itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Allahu Akbar. Apakah kita masih mau melakukan riba? Alhamdulillah.